Biasanya detachable mic atau mikrofon yang bisa dilepas pasang hanya terdapat pada headset ataupun headphone aja ya. Baik itu headphone biasa ataupun headphone gaming. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah TWS yang menurut saya punya inovasi yang unik juga. Sebuah TWS open ear dengan fitur detachable mic. Serta ada satu fitur yang saya rasa cuma ada di TWS ini aja. Penasaran seperti apa inovasi-inovasi dari TWS ini? Halo semua, kembali lagi di Review Gawai dan ini adalah iMid Airflow. Sedikit intermezzo dulu buat kalian yang belum tahu atau baru pertama kali kenal dengan brand iMid ini. iMid ini adalah sebuah brand asal Tiongkok yang bergerak di bidang audio dan video, yang dimana mereka lebih berfokus ke arah multimedia, seperti live streaming atau alat-alat pendukung untuk pekerjaan. Untuk produk-produknya diantaranya ada speaker, kemudian kamera untuk live streaming, webcam, serta TWS dan headphone. iMid sudah berdiri sejak tahun 2016 dan sampai sekarang sudah menciptakan lebih dari 200 paten di bidang audio dan video. Untuk lebih jelasnya, buat kalian yang pengen tahu lebih tentang brand iMid ini, bisa langsung klik website dan sosial medianya. Linknya ada di description box di bawah. Oke, iMid Airflow ini adalah salah satu produk terbaru dari mereka. Sebuah TWS open ear yang punya banyak fitur dan inovasi. Nanti akan kita bahas satu persatu fitur-fiturnya. Sekarang kita bahas isi dalam boxnya terlebih dahulu. Di dalam paket pembeliannya ada buds dan charging case-nya, mic eksternal, kemudian ada buku manual, lalu ada pouch, dan ada beberapa aksesoris, diantaranya ada kabel charging USB Type-C, sepasang karet untuk buds-nya, lalu ada dongle Bluetooth. Untuk charging case-nya, ukurannya cukup besar dengan desain yang memanjang seperti ini. Desainnya minimalis dengan finishing warna hitam doff yang kalau dipegang itu berasa kayak soft touch gitu. Nggak banyak hiasan-hiasan di bagian case-nya, ada tulisan iMid di bagian penutup, satu lampu indikator dan sebuah tombol di bagian depan, lalu port charging USB Type-C di bagian belakang. Kalau kalian mengira tombol yang berada di depan ini adalah sebuah tombol untuk pairing ataupun reset koneksinya, kalian salah besar. Ini adalah tombol untuk mengaktifkan suatu fitur yang saya rasa baru pertama kali sih ada pada sebuah TWS. Ini adalah tombol untuk mengaktifkan UV light atau sinar UV pada bagian dalam charging case-nya ini. Iya, kalian nggak salah dengar, UV light. Fitur ini berfungsi untuk mensterilkan atau membunuh kuman-kuman yang menempel pada buds-nya. Cara penggunaannya juga gampang, pastikan kedua buds-nya berada di dalam charging case-nya. Kemudian kalian tinggal tekan dan tahan tombolnya selama 2 detik sampai lampu indikatornya menyala dan berkedip berwarna ungu. Lanjut, di bagian dalam terdapat buds dan mikrofonnya. Ya, salah satu fitur yang jadi nilai jual utama dari TWS ini, dan saya rasa baru pertama kali juga ada pada sebuah TWS open ear. Dan saya rasa ini adalah sebuah inovasi yang sangat bagus, di mana salah satu permasalahan pada TWS-TWS yang sudah banyak beredar adalah kualitas mikrofonnya yang terkesan di bawah standar. Dengan adanya fitur detachable mikrofon seperti ini, sudah pasti bisa memberikan kualitas mikrofon yang lebih baik. Kemudian untuk buds-nya punya tipe open ear dengan desain yang minimalis juga. Nggak banyak pernak-pernik, terdapat tulisan iMid yang berfungsi sebagai touch sensor juga di tiap-tiap buds-nya. Kalau kalian perhatiin, di bagian bawah ini terdapat lubang buat mikrofon extension-nya. Terdapat satu lubang pada tiap buds-nya ya. Jadi kalian bisa pilih mau pasang mikrofonnya di sebelah kanan atau kiri. Kemudian di bagian mikrofonnya ini terdapat satu buah tombol yang berfungsi sebagai tombol mute. Jadi ketika kalian tidak ingin ada suara yang masuk dari mikrofonnya, kalian bisa langsung tekan tombol ini. Untuk mikrofonnya ini sebenarnya fleksibel ya, namun posisinya tetap lurus seperti ini, nggak bisa dibengkokin. Untuk fittingnya di telinga saya juga nyaman, tapi saya sarankan kalian untuk memakai karet yang disertakan di dalam box tadi ya, agar fittingnya lebih nyaman dan aman lagi. Cara pemasangan karetnya juga gampang, di setiap karet sudah ada penanda sebelah kiri dan kanan, serta ada sebuah lubang. Kalian tinggal pasang aja ke bagian ekor buds-nya, lalu sesuaikan lubang yang ada pada karetnya dengan penanda kiri dan kanan yang ada pada buds-nya seperti ini. Beberapa fitur unik dan unggulannya sudah saya sebutkan di awal tadi ya.
Di antaranya ada detachable mic boom dengan fitur voice core yang bisa memfilter suara-suara dari luar hingga 50 desibel. Ini semacam ENC gitu ya, jadi bisa membuat suara mikrofon jauh menjadi lebih jernih. Kemudian ada fitur UV Light yang saya jelasin di awal tadi. Lalu ada fitur Hyper Bass untuk ngeboost frekuensi low atau bassnya. Lanjut untuk spesifikasi singkatnya, iMid Airflow ini sudah dibekali dengan Bluetooth versi 5.3 yang sudah didukung juga dengan multi-point connection. Jadi bisa connect kedua device secara bersamaan. Untuk drivernya ini ukurannya cukup besar, yakni 16,2 mm. Kemudian untuk baterai batsnya punya kapasitas sebesar 58 mAh dan bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Cukup tergolong besar jika dilihat dari ukuran batsnya yang kecil. Kemudian untuk charging case-nya, punya baterai dengan kapasitas 1000 mAh. iMid Airflow ini juga udah punya rating IPX5 yang berarti tahan dari cipratan air. Untuk spesifikasi dan fitur lengkapnya bisa kalian lihat berikut ini. Untuk cara pairing atau koneksi menggunakan Bluetooth-nya ini agak sedikit berbeda ya dari TWS-TWS pada umumnya. Yang biasanya tinggal dikeluarin aja dari case-nya terus kalian connect. Kalau di iMid Airflow ini sedikit berbeda. Untuk cara pairingnya ini gampang. Pertama kalian tinggal buka aja charging case-nya dan pastiin kedua buds-nya masih berada pada dalam case-nya. Lalu kalian tekan dan tahan pada bagian touch sensor kedua buds-nya ini sampai lampu indikator pada charging case-nya berubah menjadi warna biru. Setelah itu, kalian bisa langsung koneksikan dengan device kalian. Kalau kalian menggunakan dongle-nya, ini tidak perlu pairing seperti yang tadi ya. Kalian tinggal colokin aja dongle-nya ke PC atau laptop dan otomatis akan langsung terkoneksi. iMid Airflow ini juga udah support aplikasi tambahan. Nama aplikasinya iMid Tune. Kalian bisa download di Play Store ataupun App Store. Untuk UI app-nya seperti ini ya, cukup simpel aja. Di halaman utama terdapat beberapa informasi baterai buds dan charging case-nya. Lalu di bawahnya ini ada 4 pilihan preset equalizer bawaan. Ada klasik, kemudian ada vokal, bass boost, dan treble boost. Dan ada satu tambahan preset yang bisa kalian custom sesuai selera kalian. Kemudian di bagian bawahnya lagi ini ada musik control-nya. Lalu di submenu control ini terdapat beberapa pilihan untuk customisasi touch control-nya. Kalian bisa custom touch control-nya sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Touch control secara default-nya kalian bisa lihat di sini ya. Cukup lengkap dari mulai play pause, next previews, off volume up and down, dan lain-lain. Kemudian di submenu hearing care di sini terdapat pilihan untuk mengaktifkan hearing protection reminder-nya, yang dimana nantinya untuk beberapa waktu aplikasi ini akan mengingatkan kita apabila kita terlalu lama memakai TWS-nya atau memakai volume yang terlalu tinggi dan lain-lain. Dan yang terakhir ada menu settings yang di sini berisi beberapa informasi dari apps dan buds-nya. Ada manual booknya juga ya, kalau kalian malas baca yang fisik, kalian bisa baca di aplikasinya ini. Itu aja sih poin-poin yang penting yang bisa saya jelasin dari segi aplikasinya ini. Sekarang kita lanjut ke bagian sound quality-nya. Sebelum kita bahas sound quality-nya, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe, boleh di-subscribe dulu channel ini kalau kalian suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan TWS, gadget, wearables, ataupun tips dan trik seputar teknologi lainnya. Oke, jujur ya, untuk sound quality dari iMid Airflow ini sangat-sangat di luar ekspektasi saya. Biasanya untuk TWS-TWS dengan tipe open ear seperti ini, cukup sulit untuk mendapatkan detail dan sound quality yang bagus. Surprisingly, di iMid Airflow ini saya bisa mendapatkan itu semua. iMid Airflow ini menurut saya punya karakter suara yang balance dengan bass yang berasa cukup deep. Di frekuensi low-nya, untuk sebuah TWS open ear, ini bisa ngasih karakter bass yang berasa cukup deep dan nendang juga. Kemudian di frekuensi mid-nya untuk vokal dan clarity-nya berasa jelas. Karakter vokalnya lebih mengarah ke natural dengan posisi vokal berada di depan. Sementara untuk frekuensi high-nya, treble-nya ini juga masih masuk dalam kategori yang pas ya. Nggak terlalu ngecring dan juga nggak terlalu soft. Sound sagging dan imaging-nya juga cukup baik. Perpindahan posisi dan instrumennya masih dapat dirasakan dengan sangat baik. Dipakai dengan volume tinggi juga masih aman, nggak berasa distorsi dari setiap frekuensinya. Saya sendiri biasanya menggunakan TWS ini dengan volume 70% untuk mendapatkan sound quality yang baik.
Dan salah satu permasalahan atau yang biasanya dikeluhkan dari TWS open ear adalah sound leak atau kebocoran suara yang cukup mengganggu. Biasanya ketika kita menggunakan sebuah TWS open ear dengan volume yang cukup tinggi, suara dari dalam atau suara dari musik yang kita dengarkan ini seringkali bocor keluar dan bisa mengganggu orang-orang yang di sekeliling kita. Terutama jika kita berada di tempat kerja. Dan sekali lagi, surprisingly, di iMid Airflow ini saya nggak mengalami kebocoran suara atau sound leak yang mengganggu. Memang untuk kebocoran suaranya masih ada ya, nggak sepenuhnya tidak kedengaran dari luar. Namun jika dibandingkan dengan TWS-TWS open ear lainnya, sound leak dari iMid Airflow ini bisa dibilang hampir minim. Bahkan bisa hampir menyamai dengan TWS-TWS half ear atau bahkan in-ear. Maka dari itu bisa saya simpulkan kalau iMid Airflow ini adalah sebuah TWS open ear dengan sound experience TWS in-ear. Karena memang bisa ngasih detail suara yang sebagus ini. So far, ini adalah sebuah TWS open ear terbaik yang pernah saya coba. Diajak buat nonton, streaming ataupun browsing juga masih aman, masih terasa sinkron dan nggak berasa delay-nya. Untuk sampel audio dan sampel mikrofonnya bisa kalian dengarkan berikut ini. Oke, cek, tes 1, 2, 3. Yang kalian dengarkan saat ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan TWS Open Ear iMid Airflow ini tanpa menggunakan mikrofon extension atau mikrofon boomnya ini. Bisa kalian dengarkan sendiri ya, walaupun tanpa menggunakan mikrofon boomnya ini, suara yang dihasilkan dari mikrofon yang ada pada buds-nya ini sudah cukup bagus juga ya. Dan ini adalah hasil rekaman yang direkam pada ruangan yang cukup kedap atau cukup sunyi. Sekarang akan kita coba tambahkan situasi ketika di luar ruangan ya. Nah, kira-kira seperti ini hasil suara yang dihasilkan ketika kita menambahkan sound effect atau situasi ketika di luar ruangan. Cek, dan ini adalah hasil rekaman audio yang direkam menggunakan TWS iMid Airflow dengan menggunakan mikrofon boomnya yang saya letakkan pada buds sebelah kanan seperti ini. Untuk perbedaan suara jelas terasa ya, dengan menggunakan mic boomnya ini, suara yang dihasilkan bakalan lebih bagus dan lebih jernih lagi. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama dengan tadi, akan kita simulasikan atau kita coba juga ketika digunakan dalam situasi di luar ruangan. Oke, kalian bisa dengar nggak suara yang dihasilkan dari kebisingan di belakang? Ini suaranya udah cukup berisik sih kalau menurut saya. Tapi kalau saya lihat dari grafik yang ada di rekaman di situ, ketika saya diam seperti ini, itu hampir nggak ada atau hampir sama sekali nggak ada suara yang masuk. Dan ketika saya ngomong seperti ini, suara dari luar itu ya agak sedikit tipis-tipis ikut masuk ke rekam ke dalam. Saya stop dulu ya. Di sini membuktikan bahwa fitur voice core atau yang bisa lebih dikenal ENC pada iMid Airflow ini bekerja dengan sangat baik dalam meredam kebisingan yang ada di luar. Gimana kalau menurut kalian? Bisa kalian komen di bawah dan simpulkan sendiri. Oke, saya rasa cukup untuk review iMid Airflow ini. Ada harga, ada kualitas. Nggak heran sih, dari segi harga yang ditawarkan, bisa ngasih sound quality serta inovasi yang bagus juga. Untuk harganya, iMid Airflow ini dibanderol dengan harga sekitar 179 US dollar. Kalian bisa konversiin sendiri ke rupiah ya, biar tahu harganya. Karena kursnya juga berubah-ubah kan. Buat yang pengen beli, silahkan. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah.
Semua hasil review ini adalah murni pendapat pribadi kami sesuai dengan apa yang telah kami rasakan pada saat penggunaan produknya. Perlu diingat, selera orang bervariatif, bisa jadi ini cocok di kami, tapi nggak cocok di kalian. Ataupun sebaliknya. Jadi, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing aja. Terima kasih buat yang udah nonton reviewnya. Like videonya jika kalian suka, share jika bermanfaat, dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Review Gawai out.